Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, Sabtu pagi tanggal 23 Sya'ban 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dan setiap Sabtu pekan pertama insyaallah ta'ala di bulan-bulan yang akan datang, untuk pekan yang diisi oleh saya, maka kita Sabtu pagi adalah tematik, yaitu kajian-kajian yang mengangkat tema-tema yang penting bagi kaum muslim. Dan untuk kajian tematik Sabtu ini, dan ini sebenarnya adalah jadwal yang ditukar, dan insyaallah ta'ala kedepannya saya selalu Sabtu pekan pertama, ya, Sabtu pekan pertama itu adalah jadwal saya, dan selalu kajiannya tematik untuk Sabtu pagi. Kajiannya selalu tematik untuk Sabtu pagi. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah nasihat sebelum Ramadan. Nasihat sebelum Ramadan. Nasihat yang pertama, sebelum Ramadan, yaitu hendaknya seorang muslim mengagungkan Ramadan. Kalau kita perhatikan keadaan manusia dalam memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah,
maka ada beberapa keadaan. Ada yang menyambutnya dengan sukacita sambil mempersiapkan diri dan juga berbenah diri. Ada yang mempersiapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan tentang bulan Ramadan, tentang puasa, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, dengan tujuan agar Ramadan dan puasanya benar-benar terisi dengan baik dan benar. Tetapi ada sebagian yang menyambut bulan Ramadan dengan mulai memadati tempat-tempat perbelanjaan, mal-mal, mengumpulkan makanan-makanan yang dianggap perlu ketika bulan Ramadan. Mereka sudah memikirkan nanti hari pertama buka puasa ini, hari kedua buka puasa itu, sahurnya ini dan itu. Ada lagi yang menyambut bulan Ramadan, yaitu dia mengatur waktunya. Tetapi sangat ironi, dia mengatur waktunya untuk menonton televisi yang acaranya tidak mendatangkan manfaat apalagi pahala, bahkan lebih cenderung kepada dosa. Dia sudah memprogram bahwasanya, wah ini acara sahur menarik, saya akan selalu menonton dari mulai sahur pertama sampai sahur terakhir. Oh ini acara berbuka menarik, ini acara lawak-lawakan, ini acara komedi-komedian, ini sinetron yang harus saya tonton di setiap malam Ramadan. Ada orang yang menonton seperti itu. Dan saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di dalam bulan Ramadan terutama, mereka menyebarkan perbuatan-perbuatan maksiat, maka tentunya beda dengan hukumnya penyebaran di selain Ramadan. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat agungnya bulan Ramadan, bahwa Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kita akan lihat nantinya. Allah dan Rasulnya saja mengagungkan Ramadan, dan bagaimana pengagungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya saya kasih bocoran bahwa seluruh sarana yang dibutuhkan oleh manusia untuk senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa agar memasuki Ramadan dengan penuh ibadah, keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sarana. Nanti saya akan sebutkan sarana-sarana apa yang saya maksudkan. Makanya tercela sekali di dalam bulan Ramadan malah orang-orang menyebarkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang lalai dari Ramadannya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 19, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah. Fahisyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza utliqat tadullu 'ala az-zina wa jami'i asbabihi." Artinya, fahisyah jika disebutkan begitu saja menunjukkan kepada perbuatan zina dan seluruh sarana-sarana yang menunjang kepada perbuatan zina. Kalau seandainya sebagian orang, saya katakan tadi, ada mempersiapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan sebelum memasuki Ramadan, dia menggali tentang Ramadan, tentang puasa, tentang keutamaan Ramadan, tentang keutamaan puasa, dan itu beda-beda. Ya, tentang adab-adab
tentang sifat-sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala nanti malam kita akan mulai kajian Islam intensif atau daurah Islamiyah menjelang Ramadan 1435 Hijriyah. Dan materi yang pertama yang akan saya sampaikan, hukum dan adab puasa. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan hari berikutnya yaitu tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi yang ketiga yaitu tentang permasalahan-permasalahan seputar puasa dan Ramadan. Yang keempat yaitu marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Taib Bapak Ibu saudara-saudari, di saat orang-orang benar-benar mempersiapkan Ramadan sebaik-baiknya, karena dia tahu keagungan Ramadan, dia tahu keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan, di saat itu ada orang-orang yang menyebarkan acara-acara di televisi, acara gosip, acara infotainment. Ini termasuk daripada fahisyah, termasuk perbuatan fahisyah. Orang-orang yang menyebarkan hal tersebut di tengah orang-orang beriman disebutkan oleh Allah, lahum azabun alim. Bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Sebagian orang mempersiapkan bulan Ramadan ya dengan memperhatikan jadwal-jadwal Piala Dunia. Kapan Brasil melawan Argentina, kapan semifinal, kapan finalnya. Piala Dunia kah ini Ustaz? Kada tahu ulun, berarti ulun memberitahu pian. Subhanallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menyambut bulan Ramadan dengan biasa saja. Bahwasanya dia seperti bulan-bulan biasa, bedanya cuma waktu makannya beda. Pokoknya dari habis subuh sampai maghrib tidak boleh makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Adapun habis maghrib adalah rapelan dari semua makan yang kita tinggalkan. Rapel. Ya, dia menyambut Ramadan biasa-biasa saja. Ada lagi yang menyambut Ramadan dengan waduh puasa lagi, berat, taraweh berat, ya, tidak bisa makan seenaknya, tidak bisa minum di siang hari, tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sewajarnya, dia merasa berat, sempit. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiranya penyebab orang-orang berbeda-beda menghadapi Ramadan? Kenapa orang berbeda-beda menghadapi Ramadan? Ada yang biasa-biasa saja, ada yang luar biasa tapi salah kaprah, ada yang benar-benar mempersiapkan Ramadan memang untuk memasuki Ramadan. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan perasaan pengagungan terhadap bulan Ramadan. Salah satu bedanya adalah kenapa berbeda-beda manusia tadi? Karena perbedaan perasaan pengagungan terhadap bulan Ramadan. Para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya saya katakan agar diri kita benar-benar memasuki bulan Ramadan dengan persiapan yang benar-benar luar biasa persiapannya, salah satunya adalah agungkan Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Ini nasihat pertama. Agungkan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Coba perhatikan sekarang, kenapa saya katakan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla siyamahu." Artinya,
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maka tidak mengapa, dan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang jika datang bulan Ramadan, dia berikan kabar kepada kaum muslim yang lain. Selamat memasuki Ramadan, bulan penuh berkah. Selamat berpuasa Ramadan 1435 Hijriah. Bergembira. Sampaikan kabar gembira ini kepada seluruh dunia, kepada seluruh manusia, bahwasanya kita telah kedatangan bulan agung, bulan penuh dengan berkah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya. Inna hadza syahra qad hadarakum. Seakan-akan beliau ingin mengajari kepada kita, ayo sambut bulan Ramadan. Sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian, yaitu Ramadan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan beliau sangat bergembira dengan bulan Ramadan. Maka di dalam hadis-hadis yang lain riwayat Bukhari di antaranya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir." Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di dalam bulan Ramadan, ayo sambut bulan Ramadan. Jangan anggap biasa Ramadan. Agungkan bulan Ramadan. Jangan anggap biasa. Yang kedua, wahai orang-orang pencari keburukan yang melakukan maksiat, cukup bulan Ramadan. Aksir, cukup. Jangan engkau lakukan dalam bulan Ramadan itu, engkau akan rugi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan bulan Ramadan. Kenapa kita perlu agungkan? Karena Ramadan penuh dengan berkah. Dan apa faedahnya mengagungkan Ramadan? Faedahnya tadi, agar kita masuk ke dalam jenis manusia yang sebelum Ramadan dia tahu kedudukan Ramadan, sehingga ketika dia diberikan umur oleh Allah memasuki bulan Ramadan, dan tidak semua manusia diberikan umur untuk itu, maka dia benar-benar menggunakan waktu Ramadan sebaik-baiknya. Dia akan buat rencana yang bagus untuk menghadapi Ramadan, baik untuk beramal ibadah ataupun untuk menggunakan waktunya sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan. Sebab kenapa? Karena dia tahu kedudukan Ramadan, dia tahu berkahnya Ramadan. Makanya pada kesempatan kali ini, ketika nasihat yang pertama adalah agungkan Ramadanmu, kita harus mengetahui bagaimana sih Ramadan yang agung tersebut, yang berkah tersebut. Dan sebagai pengetahuan, untuk Ramadan, gelar yang paling pantas bagi Ramadan adalah Asy-Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Sebarkan ini kepada kaum muslim, bahwasanya Ramadan bulan yang penuh berkah. Lebih sunnah gelar ini dibandingkan kita menyebutnya Ramadan bulan suci. Karena di dalam bulan suci ada istilah tersendiri dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Satu tahun jumlah bilangan bulannya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut, darinya ada 4 bulan suci. Thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 yang berurutan bulan sucinya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajabu baina Jumada wa Sya'ban.
dan bulan yang keempat yaitu bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Di sini tidak disebutkan 4 bulan suci, al-ashhurul hurum, ada di dalamnya bulan Ramadan, tidak disebutkan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini gelar yang paling sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, kita sebarkan kepada kaum muslim, terutama di sekarang, di zaman sekarang kita banyak sekali sosial media yang umum kita bisa sebarkan, baik melalui email, baik melalui SMS, baik melalui surat kabar, baik melalui media cetak, media elektronik, ataupun media-media sosial lainnya, Facebook, Twitter, page, Google Plus, atau yang lain untuk menyebarkan tentang kegembiraan seorang muslim masuk ke dalam bulan Ramadan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh berkah. Selamat menunaikan puasa Ramadan, bulan penuh berkah. Ini disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, berkah apa yang ada dalam bulan Ramadan? Berkah apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, sehingga kita mengagungkan bulan Ramadan, kita harus mengetahui berkahnya bulan Ramadan. Berkah yang pertama dalam bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya petunjuk di dalam bulan Ramadan. Dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga keterangan-keterangan dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, faqad madahallahu taala syahras siyami min baini sairi syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil qur'anil azim fihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memuji bulan puasa ini dibandingkan bulan-bulan lainnya dengan memilih bulan puasa, bulan Ramadan, untuk penurunan Al-Quran yang agung di dalamnya. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya surat Ad-Dukhan ayat 3, menunjukkan bahwasanya malam diturunkannya Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan, adalah malam penuh dengan berkah. Lihat, Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, dan ini sekali lagi saya sebutkan perkara pertama ini sebagai pendalilan tentang apa? Bahwa Ramadan penuh berkah, yaitu keberkahan Ramadan pertama, Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sedikit melenceng tentang berkah, maka para ulama menyatakan bahwasanya arti berkah ada dua. Arti barokatun di dalam bahasa Arab, berkah dalam bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama yaitu kathratul khairi wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Jadi kita kalau katakan, kalau membaca hadis Rasul, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah,
Berarti kebaikan di dalam Ramadan banyak dan terus bertambah. Dari mana ini kita dapatkan? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia beribadah di dalamnya yaitu yang ada di kota Bakkah. Bakkah nama lain dari kota Mekah. Yang telah kami, yang penuh dengan berkah. Lihat kata-kata mubarak. Ya, perhatikan kata-kata mubarak. Yang penuh dengan berkah. Mubarakan. Bukan hanya sekedar berkah, tetapi penuh dengan berkah. Nah, kata-kata penuh dengan berkah, berkah mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu kasratul khairi wa ziyadatu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ya, terus bertambah. Dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 96. Ada lagi arti berkah yang kedua yaitu thubutul khair wa dawamu. Artinya apa? Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Ya, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kalau kita katakan Ramadan syahrun mubarak, Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, berarti Ramadan kebaikannya banyak dan terus bertambah. Kita akan lihat nanti bagaimana kebaikan-kebaikan Ramadan yang begitu banyak dan terus bertambah, dan kebaikannya tetap dan terus menerus, tetap dan terus menerus, tidak pernah berkurang kebaikannya tersebut, tetap terus ada. Dalil yang menunjukkan akan makna berkah yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yastad'ibuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna haulahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 137. Surat Al-A'raf ayat 137. Dan telah kami wariskan kepada orang-orang yang mereka itu lemah di timur atau di barat, allati barakna fiha, yang telah kami berikan berkah di dalamnya. Artinya apa? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, wa magharibaha allati barakna fiha yaqulu allati ja'alna fiha al-khair thabitan daiman li ahliha. Artinya, dan arah barat yang kami selalu berkahi di dalamnya, maksudnya adalah kami jadikan di dalam arah barat kebaikan yang tetap dan terus menerus. Ya, kebaikan yang tetap dan terus menerus untuk penduduknya. Ini arti barokah dalam bahasa Arab atau berkah dalam bahasa Indonesia yang kedua. Kebaikannya tetap dan terus menerus. Ketika kita katakan syahrun mubarak, Ramadan, bulan penuh berkah, yaitu Ramadan kebaikannya tetap dan terus menerus, tidak pernah berkurang, tidak pernah habis, terus menerus ada. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin kupas apa kira-kira kebaikan Ramadan, ya, keagungan keberkahan Ramadan yang lain, sehingga kita mengagungkan bulan Ramadan.
Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan syahrun mubarak, bulan penuh berkah? Kita harus mengetahui keberkahan Ramadan apa. Yang kedua, keberkahan Ramadan yang kedua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di dalam bulan Ramadan seluruh pintu surga dibuka. Tidak ada satu pintu pun tertutup. Seluruh pintu neraka tertutup. Tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Nanti apa penjelasannya kita akan baca keterangan para ulama rahimahumullahu taala. Dalil yang menunjukkan akan hal itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab." Dan ditutup pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Ini keutamaan keberkahan bulan Ramadan. Apa penjelasannya Ustaz? Perhatikan baik-baik. Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau bukan Imam Malik, Al-Muntaqa, di dalam kitab Al-Muntaqa syarah Muwatta, syarah kitab Muwatta disebutkan bahwa fasal wa qawluhu futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran yahtamilu an yakuna hadzal lafdhu ala zahirihi. Artinya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukakan pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, bisa dimungkinkan maksudnya adalah lafadznya ini memang seperti itu. Artinya lafadznya kita fahami secara zahir, memang pintu neraka ditutup seluruhnya, pintu surga dibuka seluruhnya, secara zahir kita memahaminya. Ini pemahaman pertama terhadap hadis ini. Lalu maknanya apa? Fayakunu dzalika alamatan ala barakati syahri wa ma yurja lil 'amili fihi minal khair. Maka kalau ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satupun, maka ini menunjukkan tanda, ciri tentang berkahnya bulan Ramadan. Dan apa yang diharapkan dari pahala-pahala yang besar bagi orang-orang yang beramal di dalam bulan Ramadan. Ya, jangan pernah main-main dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan biasa. Agungkan Ramadan karena dia bulan yang penuh dengan berkah. Bayangkan, seluruh pintu surga ditutup, seluruh pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian makanya ya, sebelum kemudian, maka banyak orang yang beribadah dalam bulan Ramadan. Ya, banyak orang yang beribadah dalam bulan Ramadan, meskipun sedikit, meskipun masih banyak orang yang mengerjakan maksiat dalam bulan Ramadan. Dan ini kita akan sebutkan nanti salah satu sarana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya sarana bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengikat dengan rantai-rantai dari besi para pemimpin-pemimpin jin, pemimpin-pemimpin syaitan, sehingga manusia benar-benar condong kepada ketaatan lebih banyak dibandingkan yang tidak taat. Ya.
Tetapi kemudian kalau seandainya ditanya, Ustadz, kenapa meskipun Allah Subhanahu wa taala membelenggu dengan rantai para syaitan dan para jin, tetapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Masih ada orang yang bermaksiat. Masih ada yang tidak sholat di dalam bulan Ramadan. Masih ada yang berbuat kesyirikan dalam bulan Ramadan. Masih ada orang yang memakai jimat dalam bulan Ramadan, pergi ke dukun dalam bulan Ramadan. Masih ada orang yang tidak puasa dalam bulan Ramadan. Masih ada orang yang berbuat curang, mengurangi takaran timbangan, berdusta, tidak jujur, membunuh, minum khamar, berzina, dan seluruh dosa masih ada dalam bulan Ramadan. Padahal kan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menjawabnya? Saya akan jawab kalau ditanya. Saya akan jawab kalau ditanya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan penjelasan hadis tadi. Wa yahtamilu an yurida bi fathi abwabil jannah kathratus thawabi ala siyami syahri wa qiyamihi wa anna al-amala fihi yuaddi ilal jannah. Artinya, dan bisa dimungkinkan maksud dari dibukakannya pintu-pintu surga adalah banyaknya pahala atas puasa Ramadan dan beribadah di malam hari dalam bulan Ramadan, dan bahwasanya beramal di dalam bulan Ramadan menunjukkan kepada surga. Ini makna yang kedua dari sabda Rasulullah. Maksudnya apa? Kenapa dibuka seluruh pintu-pintu surga? Maknanya keduanya ini, banyaknya pahala dalam bulan Ramadan. Seorang bisa beramal dan bisa beribadah di malam hari dengan memperbanyak ibadah dan amal di malam hari, karena saking banyaknya pahala dalam bulan Ramadan. Dan maksud dari wa ghulliqat abwabun nar bima'na kathratul ghufran wat tajawuzi 'anidz dzunub. Dan makna dari pintu-pintu neraka ditutup bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan, Pak. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maknanya adalah yaitu banyaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemaafan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa manusia. Dan ini saya akan sebutkan nanti berkah yang selanjutnya. Jadi berkah yang pertama, berkah yang kedua, berkah yang pertama tadi apa? Diturunkannya Al-Quran. Berkah yang kedua tentang Ramadan, ditutup pintu neraka dan dibuka pintu surga. Dan makna ditutup pintu neraka dan dibuka pintu surga kita sudah jelaskan. Maknanya ada dua. Yang pertama yaitu bahwa ditutup pintu surga, pintu neraka dan dibuka pintu neraka, pintu surga adalah tanda berkahnya bulan Ramadan. Maka orang banyak condong kepada ketaatan dalam bulan Ramadan. Yang asalnya tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab dia. Ya. Cuma sebulan. Meskipun untuk sekedar nyanyi, itu kan ada di televisi-televisi. Penyanyi-penyanyi yang dulunya tidak pakai jilbab, bulan Ramadan pakai jilbab. Meskipun jilbabnya juga jilbab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi masih mending daripada dia telanjang. Ya. Meskipun itu tetap dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun cuma sebulan. Jadi orang lebih condong kepada ketaatan, kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini makna yang pertama, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Makna yang kedua yaitu bahwasanya maksud dari dibukakan pintu surga banyaknya pahala dari puasa Ramadan dan juga dari beribadah di malam hari bulan Ramadan. Dan maksud dari ditutup pintu neraka maksudnya adalah banyaknya ampunan dan pemaafan oleh Allah dari dosa-dosa manusia. Yang ketiga, keberkahan bulan Ramadan, yaitu di dalam bulan Ramadan
terdapat sebuah malam yang lebih utama dibandingkan beribadah dalam 1000 bulan, yang tidak ada malam itu di dalam 1000 bulan tersebut. Atau lebih gampangnya Bapak Ibu tulis, di dalam Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang keutamanya lebih utama beribadah di dalam Lailatul Qadar dibandingkan beribadah di dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Coba perhatikan di dalam sebuah ayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasanya. Kemudian di akhir hadis lihat berkahnya. Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Hati-hati Pak. Hati-hati yang Anda diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala masuk bulan Ramadan tapi tidak dapat Lailatul Qadar, rugi. Seakan-akan seperti orang yang tinggal memetik buah, dia tinggal memakannya. Akibat teledor buah tersebut diambil oleh orang. Rugi. Masuk Ramadan tidak dapat Lailatul Qadar. Dan itu terdapat 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Dengan ijma' para ulama. Yang sangat ironi, di 10 hari terakhir sap-sap untuk salat tarawih sudah habis, yang masjid sudah kosong, pusat-pusat perbelanjaan mulai diserbu oleh kaum muslim. 10 hari terakhir adanya Lailatul Qadar dengan ijma' para ulama. Kenapa sih ada kebiasaan mencari pakaian, baju-baju hanyar itu di 10 hari terakhir? Apakah bisa dirubah? Apakah tidak bisa dirubah? Sekarang nyari pakaiannya. Sebelum Ramadan. Ramadan tidak ada pasar. No way pasar. Ayo pian. Ya? Tidak ada pasar. Kalau seandainya saya jadi presiden, saya akan jadikan diskon sebelum Ramadan. Ramadan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Rugi Pak, wallahi rugi. Diberikan umur dalam bulan sama. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Iya, nanti akan ada saya bacakan hadisnya tentang orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan. Seperti misalkan ya, ada orang, anak diberikan orang tua, dia bisa maharagu orang tua tersebut. Di masa tua orang tua tersebut, dia mendapati sebenarnya kunci untuk masuk ke dalam surga, yaitu dengan bakti kepada orang tua. Akibat teledornya dia, yang aturan dia punya kunci untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu dengan bakti orang tua. Akibat teledornya dia, orang tuanya meninggal dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya karena dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Sama ini, bulan Ramadan terbatas. Dia mempunyai waktu, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Dan ini mungkin Ramadan kita terakhir. Punya waktu 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya Lailatul Qadar hanya 10 hari terakhir, dan itu ijma' para ulama. Dia akibat keteledorannya, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah beliau i'tikaf? Bukankah Aisyah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari,
Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra jadda wa shadda al-mi'zar wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Beliau kalau masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau begadang malam tidak tidur, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh beribadah, mengikat tali sarungnya, kinayatan an ibti'ad anil jima', ungkapan Aisyah untuk mengungkapkan beliau jauh dari menyetubuhi istrinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengetahui, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat sebuah malam. Allah memiliki sebuah malam, hanya satu malam, Pak, lebih baik dari 1000 bulan. Yang lebih luar biasa, Rasulullah SAW menegaskan, man hurima khairaha faqad hurim. Yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, jangan pernah macam-macam, Pak. Tidak akan pernah berulang. Waktu yang sudah lewat, ya, kita sekarang, saya sekarang 36, Bapak ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, tidak akan mungkin, ya, kembali menjadi sweet 17, gak mungkin. Gak mungkin. Ya. Maka tidak akan pernah terulang. Rasulullah SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Nikmat dunia yang Anda dapatkan, harta yang melimpah ruah, istri dan anak-anak yang cantik dan nyaman dipandang mata, rumah yang megah, emas, perak yang melimpah ruah, berkilo-kilo, tidak akan sama kebaikannya dibandingkan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang tidak pernah mendapatkan Lailatul Qadar faqad hurim, benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Maka mulai saat ini bercita-cita, saya harus tahun ini dapat Lailatul Qadar. Dan jangan pernah meremehkan diri sendiri. Sebagian orang mengatakan, tidak mungkin saya dapat Lailatul Qadar, mustahil. Ya, Lailatul Qadar milik Allah, dipersembahkan oleh Allah untuk umatnya, untuk hambanya, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah remehkan. Lihat, perhatikan keberkahan Ramadan yang ketiga, yaitu riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha asy-syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum." Sesungguhnya bulan ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, sungguh, lihat penekanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Diharamkan dari seluruh kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menekankan lagi, dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun, illa mahrum. Saya sering mengatakan, jika ada kalimat dalam bahasa Arab dimulai dengan peniadaan, diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, wala yuhram khaira, dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi, yang benar-benar tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mungkin terasa berat seseorang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tapi tidak mustahil. Dengan dia punya tekad, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tahun ini dapat Lailatul Qadar. Cita-cita yang sangat mulia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan hal tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Keberkahan yang keempat, bahwa di dalam bulan Ramadan Allah mengabulkan doa-doa. Saking berkahnya Ramadan, tidak ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dalam satu bulan penuh kecuali Ramadan. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat ayat suci Al-Quran dari mulai surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187 menunjukkan tentang penyebutan Ramadan. Biasa kalau seandainya dekat-dekat bulan Ramadan, imam-imam pada hafal ayat tersebut. Ya, imam-imam pada hafal tentang bulan ayat-ayat yang menceritakan bulan Ramadan. Seperti misalkan saya sebutkan tadi dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Itu ayat menunjukkan puasa Ramadan dan fungsinya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dari ayat berapa tadi? 83 sampai 87. Di ayat yang ke-186 Allah menyebutkan tentang doa. Artinya bagian dari Ramadan adalah doa yang dikabulkan. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Maka bersegeralah berdoa kepadaku dan berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini sekali lagi Allah sebutkan di mana? Penyebutan tentang ayat-ayat apa? Ayat-ayat bulan Ramadan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat bulan Ramadan dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, di ayat yang ke-186-nya tentang doa, menunjukkan bahwasanya doa dalam bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'u fi kulli yaumin wa lailah, li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan pada hari kiamat, di dalam setiap hari dan malam. Setiap hamba dari mereka mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan maksud daripada setiap hari dan malam yakni fi Ramadan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa setiap bulan Ramadan di siang dan malamnya Allah mengabulkan doa. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan bulan Ramadan atau berkahnya bulan Ramadan agar kita mengagungkan Ramadan, yaitu Allah di setiap malamnya memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari terakhir ini saya sering menggembar-gemborkan bahwa amalan apapun yang mendatangkan ampunan Allah, bebas dari api neraka, jangan pernah remehkan, karena kita sangat membutuhkannya. Bukankah kita sudah dicap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia adalah orang yang selalu melakukan kesalahan, selalu Pak, sering. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mensifati diri kita dengan beberapa sifat buruk yang dengannya akhirnya kita berbuat dosa? Innal insana lazalumun kafar wa kana al insanu ajula. Sesungguhnya manusia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat Allah. Dan manusia adalah manusia orang-orang yang selalu tergesa-gesa,
Akhirnya dia sering memvonis Allah dengan vonis yang tidak baik akibat ketergesaannya, menunjukkan kita manusia tidak lepas dari dosa. Maka amalan apapun, baik ucapan ataupun perbuatan yang mendatangkan pahala, menghapuskan dosa, membebaskan seseorang dari api neraka, jangan pernah remehkan. Dan itu ada dalam bulan Ramadan. Bapak ibu saudara saudari, tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah," yakni fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka, dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malamnya, dan itu dalam bulan Ramadan. Lihat berkahnya bulan Ramadan. Yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan bulan pembebasan dari api neraka. Yang keenam, Ramadan menghapuskan dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ati ilal jumu'ah wa Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jtunibatil kabairu." Salat 5 waktu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh adalah penghapus dosa. Jumat kepada Jumat yang lainnya menghapuskan dosa. Dan Ramadan kepada Ramadan lainnya menghapuskan dosa, di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal itu juga, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Lihat hadis ini. Dan mudah-mudahan setelah ini kita benar-benar menyiapkan diri kita dari mulai sejak pertama. Pak, saya katakan, ibu saya katakan di sini, matahari tidak akan pernah mencolek Anda ataupun menyangiti pian kalau pian di dalam bulan Ramadan teledor, kebanyakan guring, kebanyakan berjalanan, kebanyakan mengerjakan aktivitas bukan ibadah. Dalam 12 bulan Allah menginginkan 1 bulan saja kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ibnu Adam, tafarraq li ibadati." Wahai anak manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Apa manfaatnya meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah? Amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa illa taf'al, kalau tidak kamu kerjakan meluangkan ibadah kepadaku hanya dalam bulan Ramadan. Maka saya setuju sekali. Dahulu Abah Ulun begawi tenda. Kalau Ramadan pray karena kedang berkawinan. Itu bagus tuh, nyunah itu gawiannya. Ya. Ramadan pray. Tidak ada kerja kecuali ibadah kepada Allah. 1 bulan. 11 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada kita untuk begawi, bekerja, mengejar dunia, mengejar cita dan asa kebaikan dunia. Masa 1 bulan ya tidak cukup? Ada yang membantah, Ustadz, Ramadan itu kan lagi rame-ramenya. Rami bepasan wadai, ya, bulan berkah ya Kak Saiful, ya, wadai brownies, kue lam masuk dalamnya tuh, bingka, ya, apam berandam, subhanallah, rami-raminya dalam bulan Ramadan pokoknya. Yang luar biasanya, anehnya kenapa keluarnya di Ramadan aja? Ya kan? Yang jualan baju, yang jualan sembako,
Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat hadis ini baik-baik ya. Mulai saat ini canangkan Ramadan saya harus lebih berkah. Kata Rasulullah SAW tadi, jika kamu tidak meluangkan waktu untuk Allah dalam beribadah, maka amla sadraka jika kamu tidak meluangkan waktu dalam beribadah, aku tidak akan isi hatimu dengan kekayaan. Ya, amla sadraka syughlan walam asuddu faqra. Aku akan isi hatimu dengan kesibukan. Sibuk aja yang adanya. Ramadan tambah luar biasa sibuknya. Ulun pernah cerita dulu waktu masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, orang-orang i'tikaf di Masjid Nabawi, ya, kaum muslim i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Di sana ada sebagian orang-orang yang sibuk dengan travel. 10 hari terakhir malah menjadi guide di travel. Masjid Nabawi di hadapan dia. Dia sibuk mengumpulkan pundi-pundi rial. Padahal mahasiswa. Memang tipsnya luar biasa. 1 malam $100. Nanti apalagi dibarengi dengan cerita 10 hari terakhir biasanya banyak selebritis datang. Wah, aku ketemu dengan si fulana. Ternyata wajahnya biasa aja, kada bungas-bungas banar. Orang 10 hari terakhir membicarakan ini Lailatul Qadar kapan, dilihat malamnya, dicari. Kita itu disuruh mencari, suruh nyari, lihat ini malam ini Lailatul Qadar atau bukan, nyari. Orang kebubungan rumah, kebubungan Masjid Nabawi melihat. Ini sibuk dengan selebritis, subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tidak diberikan petunjuk untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka perhatikan hadis ini. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'adal mimbar. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, faqal amin amin amin. Lalu beliau bersabda ketika naik ke atas mimbar, amin amin amin, artinya ya Allah kabulkanlah. Jadi ketika kita mengucapkan amin di dalam salat, itu maksudnya adalah ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah 3 kali. Faqila, lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, sebelum ini engkau belum pernah melakukan seperti itu. Artinya engkau naik ke atas mimbar belum pernah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kenapa? Apa gerangan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, in qala lil Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Jibril alaihi salam mendatangiku dan beliau berkata, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Artinya raghima anfu, anfun itu dalam bahasa Arab hidung. Raghima itu tersungkur ke tanah. Ini adalah bahasa kiasan dari orang Arab, artinya sungguh rugi, dengan sangat-sangat rugi seseorang yang memasuki Ramadan, dia mendapati Ramadan, diberikan umur oleh Allah untuk merasakan lezatnya, berkahnya Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kan? Rugi, ada kunci masuk ke dalam pintu, tapi gara-gara teledor dia buang kuncinya. Akhirnya dia tidak bisa masuk pintu tersebut. Kunci sudah di tangan. Gara-gara teledor dia terbuang dari kunci tersebut. Atau kunci tersebut tidak diambil oleh orang lain. Akhirnya tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Kemudian kata Jibril, qul amin. Wahai Muhammad, katakan amin. Wahai Allah, kabulkanlah. Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan ingat Pak, pesan saya, Ramadan cuma 29 atau 30 hari.
Matahari tidak akan pernah mencolek Anda jika Anda berleha-leha dalam bulan Ramadan. Matahari tidak akan pernah berdiam ketika Anda bermaksiat dalam bulan Ramadan. Matahari tidak akan pernah menggubris ketika Anda membuang-buang waktu dalam bulan Ramadan. Dia hanya tugasnya terbit, tenggelam, terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Tidak terasa nanti seminggu berlalu bulan Ramadan. Tidak terasa nanti minggu kedua, minggu ketiga, akhirnya habis. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itulah berkahnya bulan Ramadan. Sebenarnya kalau saya ingin tambah, yaitu berkahnya Ramadan, berumrah dalam bulan Ramadan senilai dengan haji. Ini yang keberapa berarti? Yang ketujuh. Mudah-mudahan setelah ini kita benar-benar yang keenam saya tambahkan tadi, yaitu pengampunan dosa. Lihat Rasulullah SAW kan mengampuni dosanya dengan menyebutkan pengampunan dosa bagi siapa yang benar-benar menggunakan Ramadan sebaik-baiknya. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun malam pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah 7 keutamaan keberkahan bulan Ramadan. Tujuan kita mengetahui berkahnya Ramadan untuk mengagungkan Ramadan agar kita mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Persiapkan fisik yang garing-garing, ya, diobati. Karena orang garing tidak sama dengan orang sehat ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Orang ketika sehat dia banyak baca Quran, dan bulan Ramadan terkenal dengan bulan Al-Quran. Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan imam-imam yang lain mengatakan, "Ja'a Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am." Telah datang Ramadan, bulan membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Maka yang garing-garing, yang berusaha sembuh dia sebelum Ramadan. Yang padat-padat kerjaannya, berusaha luangkan waktu, manage dari sekarang. Bagaimana kita dalam bulan Ramadan benar-benar memiliki ibadah yang maksimal. Dan tidak sama bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan, ya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tidak ada pertanyaan karena waktunya habis. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.